Pada tengah hari, pasukan Istana Jalan Jahat tiba di perimeter luar pegunungan 5 elemen. Kerumunan yang padat itu bagaikan belalang yang terbang, meninggalkan tumbuh-tumbuhan layu dan kehancuran di belakang mereka. Langit dipenuhi campuran kebencian, kematian, dan energi iblis, mengubahnya menjadi abu-abu kehitaman yang suram. Di barisan terdepan pasukan, boneka pemakan jiwa melayang di udara, matanya yang berwarna abu putih dengan dingin mengamati pegunungan 5 elemen di depannya. Di belakangnya, 3.000 pemburu jiwa membentuk susunan penangkap jiwa, dengan energi abu putih yang bergejolak seperti gelombang pasang. Di sebelah kiri, Sue Yuming duduk di atas kereta hitam yang ditarik oleh naga iblis berkepala 9, dengan 3 raja hantu dan 9 utusan dunia bawah berdiri di kedua sisinya. 3.000 murid dari Istana 9 Dunia Bawah membentuk formasi mata air kuning 9 dunia bawah, dengan angin yang menderu dan hantu serta dewa yang meratap. Di sebelah kanan terdapat koalisi pasukan yang telah menyatakan kesetiaan kepada berbagai faksi. Koalisi ini terdiri dari berbagai macam orang, tetapi juga terdapat banyak ahli di antara mereka. 5 monster tua yang tertutup, termasuk iblis tua tulang layu dan leluhur tua laut darah, ditampilkan secara menonjol. Masing-masing dari mereka memancarkan aura yang menakutkan, jelas telah banyak diuntungkan oleh lambalan tangan penguasa reinkarnasi. Di tengah barisan pasukan, Zan E duduk tinggi di atas kereta tulang, dikelilingi oleh 9 tetua dengan aura yang ens. Dia memainkan manik-manik tulang berwarna abu putih di tangannya, matanya berbinar dengan cahaya dingin. Chen Ping, dasar bocah nakal, keluar dan jawab aku. Suara Zan E bagaikan guntur yang bergemuruh, bergerna di seluruh pegunungan 5 elemen. Di puncak Jin Feng, Chen Ping terbang ke udara, diikuti oleh leluhur api bumi, Raja Iblis Awan Merah, Li Baichuan, Du Guao, Jin Buhuan, dan anggota berpangkat tinggi lainnya dari aliansi tersebut. Kedua pasukan saling berhadapan, niat membunuh mereka melambung tinggi ke langit. Zan E, kau telah mempesona orang-orang dengan kebohongan dan memangsa makhluk hidup melalui gerbang reinkarnasi. Kejahatanmu sangat banyak dan tidak dapat ditoleransi oleh surga. Suara Chen Ping tenang, namun terdengar jelas oleh semua orang, hari ini adalah hari kalian dieksekusi. Hahaha, Zan E tertawa terbahak-bahak, tawanya penuh dengan penghinaan, dasar bocah nakal, berani-beraninya kau berbicara tentang prinsip-prinsip surga. Tahukah kau bahwa Dewa Reinkarnasi telah menganugerahkan mukjizat, dan puluhan ribu sesama Taoisku telah mencapai tingkatan baru. Ini adalah kehendak surga, kau yang menentang surga hanya mengundang kehancuranmu sendiri. Lah mengamati pegunungan 5 elemen, suaranya tiba-tiba berubah tegas, Sekte 5 elemen, Paviliun Pedang Surgawi, Lembah 10.000 binatang, aku memberi kalian satu kesempatan terakhir. Menyerahlah sekarang, serahkan Chen Ping, dan Dewa Reinkarnasi akan mengampuni pelanggaran masa lalu kalian, dan bahkan mungkin memberi kalian kesempatan untuk hidup abadi. Jika kalian tetap keras kepala. Dia berhenti sejenak, lalu matanya berkilat dengan cahaya dingin, mulai hari ini, ketiga sekte utama akan dimusnahkan, tidak satu pun dari mereka akan selamat. Keheningan sesaat, seketika itu juga, Jin Buhuan adalah orang pertama yang tertawa terbahak-bahak. Tawa itu awalnya pelan dan perlahan semakin keras, akhirnya berubah menjadi tawa riang dan tak terkendali, hahaha, Blood Netherworld. Apa kau dengar itu? Tuanmu sedang mencoba merekrut kami. Bagaimana kalau kau mencoba membujukku untuk menjadi anjing juga? Kilatan niat membunuh melintas di pupil gelap Sue Yuming, tetapi dengan cepat berubah menjadi ketidakpedulian. Jin Buhuan, kau akan segera mati dan kau masih berani mengucapkan omong kosong.
Bagaimana mungkin kau bisa memahami kekuatan ilahi dari Dewa Reinkarnasi? Kamui, Li Baichuan mencibir, dia hanyalah seorang pengecut yang bersembunyi di balik pintu. Jika dia punya nyali, suruh dia keluar dan bertarung denganku sungguhan. Du Guao tidak berbicara, tetapi perlahan menarik pedang besi dari pinggangnya. Pedang itu terhunus sejauh 3 inci, dan auranya melesat ke langit. Sepertinya, kau bertekad untuk mati. Zhan E perlahan berdiri, matanya yang berwarna abu putih berkilat penuh niat membunuh. Jika memang begitu, maka bunuhlah. Membunuh. Teriakan perang, seperti deru gunung dan tsunami, menggema di langit. Pertempuran besar pun meletus. Lembah 10.000 binatang buas adalah yang pertama kali terkena dampaknya. Li Baichuan meraung ke langit, suaranya seperti raungan singa. Murid-murid lembah 10.000 binatang, dengarkan perintahku. Majulah, gelombang binatang buas, dan hancurkan barisan depan mereka. Mengaum, suara gemuruh yang memekakkan telinga meletus dari lembah-lembah yang mengelilingi pegunungan 5 elemen. 9.000 makhluk iblis menyerbu dari segala arah seperti banjir yang meluap, menerjang barisan depan aula jalan. Jahat dan 3.000 pemburu jiwa. Naga bumi punggung besi menyerbu di garis depan. Mereka sebesar gunung kecil, tertutup cangkang batu yang tebal. Saat mereka menyerbu, tanah bergetar dan formasi pemburu jiwa hancur total. Sekumpulan serigala gesit itu berubah menjadi pusaran angin biru, melesat melintasi medan perang, cakar mereka merobek perisai jiwa, taring mereka menggigit tenggorokan. Sekumpulan elang emas bersayap petir menukik dari langit, melepaskan hujan deras petir emas, setiap sambarannya mampu menembus pertahanan beberapa pemburu jiwa. Serangan pasukan binatang buas iblis itu seketika menciptakan beberapa celah di medan perang. Namun, para pemburu jiwa adalah pasukan elit dari aula jalan jahat, dan mereka dengan cepat memulihkan keseimbangan setelah kekacauan awal. 3.000 pemburu jiwa secara serentak mengibarkan panji penangkap jiwa mereka, dan gelombang suara jeritan jiwa yang memilukan menyapu ke arah gelombang binatang buas seperti pedang tak terlihat. Banyak makhluk iblis yang terpengaruh oleh jeritan jiwa, matanya menjadi merah dan mulai saling mencabik-cabik. Melihat itu, Li Baichuan meraung, Raja Singa. 3 Raja Singa api di sampingnya meraung ke langit, dan ketiga kepala singa itu secara bersamaan menyemburkan api, es, dan petir. Ketiga kekuatan itu menyatu di udara dan berubah menjadi seberkas cahaya 3 warna yang menghantam formasi pemburu jiwa. Ledakan, kemanapun pancaran cahaya itu lewat, panji-panji penangkap jiwa meledak, dan puluhan pemburu jiwa langsung menguapel. Namun, boneka pemakan jiwa itu bergerak. Mata abu-abunya tertuju pada Raja Singa berapi berkepala 3, dan dengan sekali ayunan tombak abu-abunya, ia berubah menjadi bayangan kabur dan menusuk tepat ke dahi Raja Singa. Lawanmu adalah aku. Li Baichuan melompat ke udara, sebuah kapak perang tulang binatang raksasa, sebesar panel pintu, muncul di tangannya. Dia mengayunkan kapak itu ke arah tombak. Dentang. Kapak perang berbenturan dengan tombak, melepaskan raungan yang memekakkan telinga. Mulut harimau Li Baichuan terbelah, darah menyembur keluar, dan dia terlempar ke belakang, menabrak separuh dinding gunung. Namun, ia segera berguling dan berdiri, menyeka darah dari sudut mulutnya, matanya menyala dengan semangat bertarung yang lebih kuat, puncak peringkat pertama alam abadi atas, sungguh mengesankan. Dia menerkam lagi, terlibat dalam pertempuran sengit dengan boneka pemakan jiwa. Pertempuran antara gelombang monster dan pemburu jiwa telah mencapai puncaknya. Pada saat yang sama, paviliun pedang surgawi melakukan pergerakannya. Du Guao melayang ke udara, pedang besinya terhunus sepenuhnya. Murid-murid paviliun pedang surgawi, dengarkan perintahku. Formasi pedang 9 langit,
kalahkan iblis itu. Baik, Pak. 900 kultivator pedang merespon serempak, pedang terbang mereka mengarah serentak ke langit. Berdengung, formasi pedang 9 langit telah diaktifkan sepenuhnya. 900 pedang terbang saling berjalin di udara membentuk jaring pedang yang meliputi 100 mil. Di dalam jaring pedang itu, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi hujan pedang yang nyata, menghujani ke arah perkemahan istana 9 meter. Keterampilan yang sepele, Sue Yuming mendengus dingin dan melambaikan tangannya, formasi 9 mata air kuning dunia bawah, aktifkan. 3.000 murid dari 9 istana neter secara bersamaan membentuk segel tangan, dan aura hantu yang menyeramkan melambung ke langit, mengembun menjadi hantu istana hitam raksasa di udara. Gerbang istana terbuka lebar, dan roh-roh pendendam serta hantu-hantu tak berujung berhamburan keluar, berbenturan dengan hujan pedang. Desis-desis-desis. Hujan pedang dan roh-roh pendendam berbenturan dengan sengit, disertai ledakan terus-menerus yang meletus di langit. Kilatan cahaya pedang muncul di mata Du Guao, dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Saat muncul kembali, La sudah berada 10 kaki di depan kereta neraka berdarah. Dunia bawah berdarah, ambillah pedang ini. Pedang besi itu menebas secara horizontal, tanpa gerakan-gerakan rumit, hanya dengan niat pedang yang murni dan mutlak, yang merupakan puncak dari manusia dan pedang sebagai satu kesatuan. Secercah keseriusan terlintas di pupil mata Sue Yuming yang gelap, dan akhirnya dia berdiri. Dia mengulurkan jari-jarinya yang keriput dan bertulang, lalu mengetuk udara dengan lembut. 9 dunia bawah, jari mata air kuning. 1 jari melawan 1 pedang. Ruang angkasa seolah membeku pada saat itu. Saat ujung pedang besi berbenturan dengan ujung jari, tidak ada suara, tidak ada benturan, hanya garis hitam tipis sehalus rambut yang muncul dengan tenang di titik benturan tanda ruang yang benar-benar terkoyak. 3 tarikan napas kemudian, ledakan, gelombang kejut yang mengerikan meletus dari mereka berdua. Du Guao terlempar ke belakang sejauh 100 kaki, pedang besinya bergetar dan retakan kecil muncul di bilahnya. Darah menetes dari sudut mulutnya, tetapi matanya menyala dengan semangat bertarung, seorang alam abadi tingkat 4 hanya segini saja. Sue Yuming menatap Gu Duao dengan dingin, matanya dipenuhi keterjingan. Dia tidak menyangka Gu Duao mampu menahan serangannya. Setelah menerima bimbingan dari Chen Ping, niat pedang Gu Duao juga meningkat tajam. Meskipun tidak sebaik Sue Yuming, niat pedangnya masih mampu menahan serangan. Para kultivator pedang, memang merepotkan, kata Sue Yuming. Namun sebelum dia selesai berbicara, Du Guao menyerang lagi. Keduanya bertarung sengit di langit, cahaya pedang dan energi iblis mereka bertabrakan dengan dahsyat, setiap benturan menghancurkan sebagian langit. Ketika Gu Duao bergerak, dia menggunakan semua teknik pamungkasnya dan membakar energi kehidupannya. Karena dia tahu bahwa jika dia tidak berjuang mati-matian, dia tidak akan mampu menahan lebih dari beberapa gerakan dari Sue Yuming. Di lapangan, pertempuran di dalam Sekte 5 Elemen juga sama sengitnya. Jin Buhuan ditempatkan di tengah pegunungan 5 elemen, dengan 5 tetua menjaga 5 puncak dan 3.000 murid masing-masing memegang posisi mereka. Penghalang penyegel surga 5 elemen, aktifkan. Jin Buhuan membuat segel tangan dan berteriak dengan suara berat. Aktifkan. Kelima tetua itu menjawab serempak. 3.600 batu asal 5 elemen yang terkubur di bawah tanah menyala secara bersamaan. 5 pilar cahaya berwarna logam, kayu, air, api, dan tanah melayang dari puncak 5 gunung, saling berjalin di udara membentuk perisai cahaya 5 warna raksasa yang menyelimuti seluruh pegunungan 5 elemen. Di dalam penghalang tersebut, hukum 5 elemen diperkuat hingga ke titik ekstremnya.
Di antara pasukan sekutu Istana Jalan Jahat, para kultivator yang bukan bagian dari sistem 5 elemen langsung merasa tidak enak badan. Energi iblis mereka mengalir lambat, kekuatan jiwa mereka tertekan, dan bahkan terbang pun menjadi sulit. Para murid Sekte 5 Elemen berkembang pesat, dan kekuatan mantra 5 elemen mereka meningkat secara eksponensial. Murid-murid klan emas, bentuklah formasi pedang Genjin. Teriak tetua klan emas. 300 murid klan emas secara bersamaan melepaskan pedang terbang kelahiran mereka, yang menyatu di udara dan berubah menjadi pedang Genjin raksasa sepanjang 100 kaki, menebas ke arah pasukan sekutu. Murid klan kayu, sangkar kayu biru. Tetua klan kayu membentuk segel tangan. Banyak sekali sulur hijau tebal tumbuh dari tanah, melilit para kultivator sekutu seperti makhluk hidup. Setelah terjerat, sulur-sulur itu akan dengan ganas menguras kekuatan hidup mereka. Ketiga aliran air, api, dan bumi masing-masing menampilkan keahlian unik mereka. Dalam sekejap, area di sekitar pegunungan 5 elemen berubah menjadi api penyucian 5 elemen, dan pasukan sekutu menderita banyak korban. Penghalang 5 elemen yang tak berani bertindak begitu arogan. James akhirnya mengambil langkahnya. Dia melangkah keluar dari kereta tulang itu, tangannya membentuk segel tangan yang aneh di depan dadanya. Reinkarnasi, melanggar hukum. Aura reinkarnasi berwarna abu putih menyembur dari tubuhnya, mengembun di udara menjadi telapak tangan raksasa berwarna abu putih, yang menghantam dengan ganas ke arah penghalang 5 elemen. Kemanapun telapak tangannya menyentuh, hukum 5 elemen akan terdistorsi dan hancur secara paksa. Tidak bagus. Ekspresi Jin Buhuan berubah, dan dia mengaktifkan penghalang itu dengan segenap kekuatannya. Perisai cahaya 5 warna itu bergetar hebat, dan retakan seperti jaring laba-laba muncul di permukaannya. Pemimpin Sekte Jin, saya di sini untuk membantu Anda. Leluhur api bumi melayang ke udara, tangannya terentang, dan teratal api berwarna merah keemasan mekar di telapak tangannya. Api sejati bumi membakar langit. Kobaran api sejati yang tak berujung dari api bumi menyembur dari teratai api, berubah menjadi 9 naga api merah keemasan yang menerjang telapak tangan berwarna abu putih. Kobaran api dan energi reinkarnasi berbenturan dengan sengit, membuat langit setengah berwarna merah keemasan dan setengah berwarna putih keabu-abuan, pemandangan yang aneh namun menakjubkan. Leluhur api bumi, kau semakin tua. Zan E mencibir, dan dengan tangan satunya, dia membentuk segel tangan dan melepaskan serangan reinkarnasi pemakan jiwa. Sebuah tangan kedua berwarna abu putih muncul dan langsung menyerbu leluhur api bumi. Leluhur api bumi mendengus, tubuhnya sedikit bergoyang, tetapi dia mengertakkan giginya dan bertahan, membuat teratai api bersinar lebih terang. Keduanya tetap terjebak dalam kebuntuan di udara, energi siklik mereka bertabrakan dengan keras dengan api sejati dari bumi, setiap benturan menghancurkan gunung-gunung di bawahnya. Lalu apa yang sedang dilakukan Chen Ping saat ini? Dia tidak langsung bergabung dalam pertempuran, melainkan memejamkan mata dan berdiri di puncak emas, seolah menunggu sesuatu. Pola 5 warna di punggung tanganku terasa sedikit hangat, dan bintang-bintang purba di dantianku berputar semakin cepat. Dia merasakan aliran energi di seluruh medan perang, merasakan perubahan aura setiap individu yang kuat, merasakan momen-momen penting dalam pertempuran. Sekarang, Chen Ping tiba-tiba membuka matanya berkedip dengan 5 warna sebelum akhirnya berubah menjadi abu-abu yang kacau. Dia melihatnya, meskipun boneka pemakan jiwa menekan Li Baichuan, naluri bertarungnya yang kaku membuat gerakannya tidak fleksibel, dan ada tanda-tanda energi yang sangat halus sebelum setiap serangan. Sue Yuming dan Du Guao terlibat dalam pertarungan sengit, tetapi seni 9 iblis neter sangat licik dan sulit diprediksi.
Meskipun niat pedang yang murni Du Guao dapat menahannya, sulit untuk mempertahankannya dalam waktu lama, dan dia hanya mampu bertahan paling lama 10 gerakan lagi. Pertarungan antara leluhur api bumi dan Zan E adalah perjuangan yang berkepanjangan. Meskipun api sejati bumi sangat kuat, ki siklus Zan E tidak akan pernah habis, dan dia pasti akan dikalahkan dalam jangka panjang. Meskipun penghalang 5 elemen untuk sementara waktu memblokir pasukan sekutu, penghalang itu mulai runtuh di bawah serangan gabungan monster-monster kuno seperti iblis tulang dan leluhur laut darah. Seluruh pertempuran, yang tampaknya menemui jalan buntu, sebenarnya penuh dengan krisis bagi aliansi tersebut. Kita harus memecahkan kebuntuan ini. Kunci untuk memecahkan kebuntuan terletak pada boneka pemakan jiwa. Chen Ping melakukan gerakan. Dia melangkah maju, sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya abu-abu yang kabur, melesat langsung menuju pertempuran antara boneka pemakan jiwa dan Li Baichuan. Teman muda Chen Ping, hati-hati. Li Baichuan berseru kaget. Mata abu putih boneka pemakan jiwa itu tiba-tiba menoleh ke arah Chen Ping, dan dengan sekali ayunan tombaknya, telah meninggalkan Li Baichuan dan menusukkannya tepat ke dahi Chen Ping. Tembakan ini cepat, akurat, dan tanpa ampun, tanpa gerakan-gerakan rumit, itu murni teknik membunuh. Namun, inilah tembakan yang dilepaskan Chen Ping. Evolusi kekacauan, 5 elemen kembali ke ketiadaan. Dia berbicara pelan, tanpa menghunus pedang pembunuh naga, tetapi malah membentuk segel tangan yang sangat rumit di depan dadanya dengan kedua tangan. 5 warna cahaya logam, kayu, air, api, dan tanah muncul dari tubuhnya, menyatu dan bergabung di dalam segel. Tangannya, akhirnya berubah menjadi butiran abu-abu kabur. Justru mutiara itulah yang menyatukan kelima elemen. Saat manik itu muncul, tombak yang ditusukkan oleh boneka pemakan jiwa tiba-tiba berhenti. Ujung tombak itu hanya berjarak 3 inci dari alis Chen Ping, tetapi tidak bisa melangkah lebih jauh, karena energi reinkarnasi yang mengalir pada tombak itu dengan cepat diserap dan diasimilasi oleh mutiara persatuan 5 elemen. Kekuatanmu berasal dari reinkarnasi. Chen Ping dengan tenang menatap mata kosong berwarna abu-abu keputihan milik boneka pemakan jiwa, namun reinkarnasi juga berasal dari kekacauan. Dia mengangkat tangannya, kelima jarinya terkepal longgar. Mutiara persatuan 5 elemen meledak dengan raungan, berubah menjadi aliran energi 5 warna yang melilit anggota tubuh, leher, dan pinggang boneka pemakan jiwa seperti rantai. Kekacauan telah lenyap. Begitu keempat kata itu diucapkan, pola reinkarnasi pada sisik abu putih boneka pemakan jiwa mulai berkedip-kedip dengan hebat, seolah-olah sedang meronta dan meratap. Kemudian, muncullah pemandangan yang membuat semua orang terdiam. Sebuah layar cahaya semu perlahan terbentang di antara alis boneka pemakan jiwa. Layar cahaya itu memperlihatkan seluruh proses sang pemangsa jiwa yang dilemparkan ke gerbang reinkarnasi dan diubah menjadi boneka oleh 3 sosok manusia berwarna abu putih. Adegan-adegan kejam pemurnian jiwa, penyingkiran kesadaran, dan rekonstruksi tubuh ditampilkan dengan jelas di hadapan semua orang. Tidak, jangan lihat, ekspresi Zan E berubah drastis. Dia mencoba menghentikan mereka, tetapi ditahan oleh leluhur api bumi. Layar cahaya itu terus menyala. Setelah proses pemurnian selesai, boneka pemakan jiwa dilemparkan ke kolam reinkarnasi untuk diberi makan, di mana boneka-boneka serupa yang tak terhitung jumlahnya mengapung dan tenggelam. Akhirnya, dia diserahkan kepada Zan E, menjadi mesin pembunuh tanpa kesadaran dan hanya didorong oleh naluri bertarung. Sepanjang proses tersebut, tidak ada keabadian atau kebangkitan, hanya perampasan dan transformasi yang paling brutal. Setelah video selesai diputar, pusaran abu putih di mata boneka pemakan jiwa berputar dengan hebat,
dan rasa sakit yang sangat samar muncul. Itu adalah fragmen-fragmen ingatan yang terpendam jauh di dalam jiwa, yang sejenak terbangun di bawah rangsangan kekuatan kekacauan. Namun dalam sekejap, hal itu kembali ditekan oleh aturan reinkarnasi. Namun momen ini sudah cukup. Di medan perang, semua kultivator yang telah berjanji setia kepada Aula Jalan Jahat menyaksikan pemandangan ini. Setelah hening sejenak, itu pernakan jiwa. Dia dijadikan boneka, yang disebut keabadian, malah mengubah kita menjadi seperti ini. Kepanikan mulai menyebar. Mereka yang awalnya merupakan pengikut setia kini mulai menunjukkan keraguan, ketakutan, dan bahkan kemarahan di mata mereka. Dia berbohong kepada kita, teriak seseorang dengan suara serak. Gerbang reinkarnasi sama sekali tidak bisa memberikan keabadian. Itu jebakan. Kami telah ditipu. Kerusuhan menyebar dengan cepat di antara pasukan koalisi seperti wabah penyakit. Tenang. Semuanya tenang, teriak iblis tua yang kurus kering itu, tetapi sudah terlambat. Banyak kultivator mulai melarikan diri, dan beberapa bahkan mengarahkan serangan mereka kepada para pemburu jiwa di sekitar mereka. Pasukan sekutu dilanda kekacauan. Sekarang, teriak Chen Pireng dengan tajam, serang balik. Serangan balasan, semangat tim aliansi meningkat pesat. Memanfaatkan kesempatan itu, Li Baichuan melepaskan pancaran cahaya 3 warna dari Raja Singa berapi berkepala 3, untuk sementara waktu mengusir boneka pemakan jiwa. Kemudian dia berbalik dan menyerbu ke perkemahan pemburu jiwa, kapak perang tulang binatangnya menyebarkan darah dan daging kemanapun lewat. Niat pedang Du Guao kembali melonjak, dan pedang besinya berubah menjadi ribuan bayangan pedang, memaksa Sue Yuming untuk mundur berulang kali. Jin Buhuan mengaktifkan penghalang 5 elemen dengan segenap kekuatannya, dan perisal cahaya 5 warna bersinar terang, menyelimuti semua kultivator sekutu yang melarikan diri. Mantra 5 elemen menghujani seperti hujan deras. Meskipun Berisiko terluka, leluhur api bumi melepaskan teratai api yang memekakkan telinga, membuat Zane terlempar sejauh 100 kaki. Kemudian, 9 naga api bergabung menjadi satu, berubah menjadi naga api sepanjang 1000 kaki yang menghancurkan pasukan sekutu. Dan Chen Ping, alih-alih mengejar boneka pemakan jiwa, dia berbalik dan melihat medan pertempuran lain yang tinggi di langit. Di sana, Raja Iblis Awan Merah terlibat dalam pertempuran sengit dengan Raja Hantu Chi, salah satu dari 3 raja. Hantu besar istana 9 meter. Meskipun Raja Iblis Awan Merah itu pemberani, dia sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan setelah bertarung melawan alam abadi atas. Dia terluka di beberapa tempat, dan api iblisnya mulai meredup, jelas dia tidak akan bertahan lama lagi. Senior Ciyun, mundurlah. Suara Chen Ping terdengar oleh Raja Iblis Ciyun. Raja Iblis Awan Merah terkejut, lalu menggertakkan giginya. Wah, ketiga hantu tua ini tidak mudah dihadapi. Serahkan saja padaku. Chen Ping melangkah maju dan sudah berada di tengah medan pertempuran. Dia menatap Raja Iblis, makhluk seperti hantu setinggi 2 sang dengan wajah biru dan taring, memegang palu tulang putih raksasa, memancarkan aura yang ganas. Satu lagi yang akan mati. Raja Iblis menyeringai jahat, dan palu raksasanya menghantamkan ke tanah. Chen Ping tidak menghunus pedangnya. Dia hanya mengangkat tangan kanannya, dan pola 5 warna di punggung tangannya menyala. Di telapak tangannya, mutiara persatuan 5 elemen kembali mengembun. Namun kali ini, ada sedikit jejak aliran udara yang kabur dan kacau di dalam butiran tersebut. 5 elemen kembali ke ketiadaan. Tingkat kedua, dia berbicara pelan dan dengan lembut menjentikkan manik-manik itu. Manik-manik itu membentuk lintasan 5 warna di udara sebelum menabrak palu tulang raksasa. Tidak ada ledakan, tidak ada benturan.
Saat palu tulang raksasa itu menyentuh manik-manik, manik-manik itu mulai meleleh. Seperti es dan salju bertemu api, palu raksasa itu, mulai dari kepalanya, dengan cepat berubah menjadi abu. Kecepatan peleburannya sangat mencengangkan, menyebar ke lengan Raja Iblis dalam sekejap mata. Tidak, Raja Iblis meraung ketakutan, berusaha melepaskan cengkeramannya, tetapi sudah terlambat. Mutiara persatuan 5 elemen, seperti tumor ganas, menyebar ke atas sepanjang lengan, menyebabkan tubuh hantu itu hancur sedikit demi sedikit dimanapun ia lewat. 3 tarikan napas kemudian, Raja Iblis yang perkasa, seorang immortal peringkat pertama di alam immortal atas, lenyap tanpa jejak. Tak seorang pun selamat. Kesunyian, keheningan singkat menyelimuti medan perang. Semua orang menatap Chen Ping, pada manik persatuan 5 elemen yang perlahan berputar di tangannya. Apa, kekuatan supernatural macam apa ini? Untuk pertama kalinya, kengerian muncul di pupil mata Sue Yuming yang gelap. Wajah Zhan E memucat, kekuatan abadi kekacauan, benar-benar dapat menekan ki reinkarnasi hingga sejauh ini. Chen Ping menyimpan manik-manik itu dan menatap 2 raja hantu yang tersisa. Kedua raja hantu itu gemetar dan, tanpa kesepakatan sebelumnya, mundur. Sampah tak berguna, Blood Netherworld meraung, siap untuk bertindak sendiri. Dunia bawah berdarah, lawanmu adalah aku. Pedang Dugu Ao sekali lagi menghalangi jalannya. Chen Ping sudah berbalik dan melihat ke sisi lain medan perang. Di sana, iblis tua tulang layu dan leluhur laut darah bergabung untuk menyerang penghalang 5 elemen, yang sudah berada dalam bahaya besar. Sudah saatnya mengakhiri ini. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, dan bintang purba di dalam tubuhnya berputar hingga batas maksimalnya. Kekuatan abadi yang kacau, kekuatan 5 elemen, garis keturunan naga emas, dan api sejati bumi, semua kekuatan ini sepenuhnya menyatu pada saat ini. Dia perlahan mengangkat tangannya, membentuk segel tangan yang sangat rumit di depan dadanya. Di dalam kep tangan itu, seolah-olah tergambar adegan penciptaan dan siklus kelahiran serta kematian segala sesuatu. Kekacauan, penciptaan dunia. Saat keempat kata itu diucapkan, aturan yang mengatur seluruh medan perang diubah secara paksa. Ini bukan penulisan ulang yang memberikan terobosan seperti Dewa Reinkarnasi, melainkan sebuah pembentukan ulang, aturan yang lebih mendasar. Berpusat di Chen Ping, dalam radius 100 mil, semua kekuatan yang tidak termasuk dalam sistem kekacauan energi reinkarnasi, energi iblis dunia bawah, kekuatan jiwa, energi kematian mulai hancur, runtuh, dan kembali menjadi ketiadaan. Sementara itu, kekuatan positif seperti kekuatan 5 elemen, niat pedang, dan kekuatan jiwa binatang telah diperkuat lebih dari sebelumnya. Itu tidak mungkin. Zhan E berseru kaget, kau baru berada di alam dewa abadi, bagaimana mungkin kau bisa mencapai level ini? Alam surgawi, hanyalah sebuah penampilan. Suara Chen Ping tenang, namun sedikit terdengar lelah. Kekuatan sejati, berasal dari pemahaman tentang Dao. Dia menatap Zhan E, matanya berbinar dengan 5 warna, dan kau, dan Sue Yuming, dan cacing-cacing menyedihkan ini yang telah berjanji setia kepada gerbang reinkarnasi, jalan kalian salah. Itu adalah istana di atas awan yang dibangun di atas kebohongan dan penjarahan. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu, apakah Tao yang sejati itu. Begitu kata terakhir terucap, Chen Ping mengatupkan kedua tangannya membentuk segel tangan. Ledakan. Dunia berubah warna. Saat Chen Ping menyatukan kedua tangannya dalam sebuah mudra, raungan yang memekakkan telinga menggema di seluruh dunia. Itu bukanlah ledakan, melainkan, seperti suara penciptaan di awal dunia, suara kekacauan yang membelah, datang dari bagian terdalam alam semesta,
membawa kehendak penciptaan kuno, mengguncang jiwa semua makhluk hidup dalam radius 1000 mil. Berpusat padanya, ruang dalam radius 100 mil mulai terdistorsi dan mengalami rekonstruksi secara dahsyat. Kekosongan itu bagaikan adonan yang diuleni oleh tangan tak terlihat, dengan retakan-retakan mengejutkan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Dari retakan-retakan ini muncul arus energi yang kabur dan kacau, yang merupakan energi primordial paling mendasar dari langit dan bumi, yang mengandung misteri tertinggi tentang kelahiran dan kematian segala sesuatu. Energi kacau ini sama sekali berbeda dari energi reinkarnasi yang berwarna abu putih. Energi ini sekental timbal dan merkuri, sekental bubur kental, dan mengeluarkan suara gemuruh seperti sungai yang deras saat mengalir. Kemanapun arus udara itu lewat, waktu seolah melambat, cahaya terdistorsi dan lenyap, dan seluruh medan perang diselimuti kabut kacau dan apokaliptik. Semua kultivator kuil jalan jahat yang tersentuh oleh energi kacau merasakan ketakutan yang berasal dari kekuatan hidup mereka. Kekuatan mereka dengan cepat menghilang dan hancur. Energi reinkarnasi mencair seperti es dan salju yang bertemu dengan terik matahari, dan energi iblis dari 9 alam bawah menguap seperti air mendidih yang dituangkan ke atas salju. Segala macam kekuatan jiwa, energi kematian, ilmu sihir jahat, semua sistem energi yang bukan dari jalan yang benar menjadi rapuh seperti istana di pantai di hadapan aliran energi yang kacau ini. Oh tidak! Mundur cepat, setan tua yang layu itu mengeluarkan jeritan yang bukan jeritan manusia, dan tubuhnya yang mengerut tiba-tiba meledak, berubah menjadi miliaran fragmen tulang putih kecil, masing-masing membawa secercah sisa jiwa, yang berhamburan ke segala arah. Ini adalah teknik terlarangnya untuk mempertahankan diri, 1000 inkarnasi tulang putih, yang membutuhkan 100 tahun kultivasi untuk menghilangkan setiap klon. Tetapi dia tidak peduli lagi tentang itu sekarang. Leluhur laut darah bertindak lebih tegas, langsung meledakkan separuh tubuhnya sendiri, berubah menjadi kabut darah merah tua dengan diameter 100 kaki. Kabut darah bergolak, dari mana terdengar ratapan roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya. Dia telah menggunakan sari darahnya sendiri dan roh-roh pendendam yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun untuk melepaskan teknik pelarian darah terlarang, pelarian mengamuk lautan darah, dan langsung menghilang dari tempat itu, hanya meninggalkan jejak darah berbau busuk di kehampaan. Namun, para kultivator dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah dan reaksi yang lebih lambat tidak seberuntung itu. Ribuan pemburu jiwa adalah yang pertama kali terkena dampaknya. Perisai jiwa yang terbentuk dari energi reinkarnasi di tubuh mereka mulai terkelupas dan larut begitu bersentuhan dengan energi kacau. Di balik baju zirah itu, daging mereka layu dan membusuk dengan kecepatan yang terlihat jelas, akhirnya berubah menjadi gumpalan debu abu-abu keputihan yang terbawa angin. Banyak yang bahkan tidak sempat berteriak sebelum keberadaan mereka benar-benar terhapus dari dunia. Para murid Istana 9 Neter menderita hal yang sama. Ki Iblis 9 Neter yang mereka kembangkan pada dasarnya cenderung ke arah yin dan kejahatan, dan secara alami tidak sesuai dengan energi kekacauan. Banyak murid yang langsung meninggal ketika energi iblis mereka dilucuti, yin dan yang mereka bertabrakan, meridian mereka pecah, dan mereka berdarah dari ketujuh lubang tubuh mereka. Lebih buruk lagi, akibat efek samping dari teknik tersebut, seluruh tubuh orang itu diliputi api hitam aneh dari dalam keluar, dan terbakar menjadi arang hanya dalam beberapa tarikan napas. Para kultivator sesat dan kultivator sekte kecil di pasukan sekutu menderita korban yang lebih besar. Mereka kekurangan pewarisan yang sistematis dan teknik kultivasi mereka kacau dan tidak terorganisir, sehingga sulit bagi mereka untuk mempertahankan esensi sejati pelindung dasar di bawah dampak energi kacau tersebut. Dalam sekejap, medan perang dipenuhi dengan jeritan kestongkuan,
darah dan daging berhamburan kemana-mana, dan anggota tubuh yang terputus berjatuhan seperti tetesan hujan. Hanya dengan satu serangan, koalisi Istana Jalan Jahat menderita kerugian hampir 30%. 5 atau 6 ribu kultivator tewas di tempat, dan sisanya semuanya terluka, semangat mereka benar-benar runtuh. Apa, kekuatan macam apa ini? Untuk pertama kalinya, ekspresi ngeri yang tak tersembunyikan muncul di pupil mata Sue Yuming yang hitam pekat. Energi iblis dari dunia bawah di sekitarnya melonjak hebat akibat dampak aliran udara yang kacau, dan retakan seperti jaring laba-laba muncul di permukaan perisal energi iblis yang awalnya sepadat besi. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa fondasi seni 9 iblis neter miliknya, yang telah dia kembangkan dengan susah payah selama puluhan ribu tahun, mulai bergetar akibat benturan kekuatan ini. Ini luar biasa. Dia telah menjelajahi 12 langit selama puluhan ribu tahun di alam bawah berdarah, badai dan gelombang apa yang belum pernah dia lihat. Bahkan ketika dia bertarung sampai mati melawan seorang immortal peringkat keempat, dia tidak pernah merasa fondasinya terguncang seperti ini. Energi kacau ini, tampaknya mampu secara fundamental merusak fondasi daunnya.